بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى أن قال فرأى ربه سبحانه وتعالى فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. Maka menyaksikan siapa Nabi Rabbahu kepada Tuhannya Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci dan Maha Luhur. Fakharran Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, maka bersujud dan berfirman kepada Nabi Rabbuhu, siapa Tuhannya, inda dzalika, ketika itu. Faqala lahu, maka berfirman Allah kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala, menjawab Nabi Muhammad, labbaika ya Rabbi, labbaika, aku memenuhi panggilanmu ya Rabb, wahai Tuhan. Qala, berfirman Allah, sal, mintalah. Langsung dipersilahkan untuk mengajukan permintaan. Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, innaka ittakhadta Ibrahim khalila, sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih dekatmu, khalila, dan engkau telah menganugerahkannya kerajaan yang besar, wilayah kekuasaan dalam dakwah kenabian dan kerasulan. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau telah berfirman kepada Nabi Musa taklima, dengan firman yang nyata. Wa ataita Dawud mulkan azima, dan engkau telah menganugerahi Nabi Daud kerajaan yang besar, dan engkau telah melunakkan untuk Nabi Daud al-hadida, besi, dan engkau tundukkan kepada Nabi Daud al-jibala, gunung. Wa ataita Sulaiman mulkan azima, dan engkau anugerahi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, dan engkau tundukkan kepada Nabi Sulaiman jin, manusia dan setan, dan engkau tundukkan kepada Nabi Sulaiman ar-riyah, angin, dan engkau anugerahi Nabi Sulaiman itu kerajaan yang tidak pantas diperoleh oleh seorang pun mimba'di, dari setelahnya. Setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang menandingi, yang selevel dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Wa 'allamta Isa at-Taurat wal Injila, dan engkau ajari Nabi Isa kitab Taurat dan Injil. Wa ja'altahu, dan engkau jadikan Nabi Isa itu yubri'ul akmaha, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Wal abrasa, dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan Nabi Isa menghidupkan orang yang mati dengan seizinmu, bukan kekuatan murni seorang manusia, tapi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membantah bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan atau anak Tuhan, tapi beliau adalah manusia, nabi, rasul yang diberi mukjizat menghidupkan orang mati. Wa'altahu wa ummahu minasyaitonir rajim, dan engkau telah melindunginya serta ibundanya dari syaitan yang terkutuk, sebagai pernyataan pengukuhan bahwa Nabi Isa dan ibundanya Siti Maryam ini benar-benar orang pilihan Allah. Maka tidak ada bagi setan atas keduanya sabilun, jalan untuk mengganggunya. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiba, sungguh aku telah menjadikanmu habiban, sebagai kekasih. Belum mengucapkan permintaan, Allah langsung menyambutnya. Ya. Ini luar biasa ya. Nabi Muhammad baru mengajukan prolog ya. Prolognya apa? Ya Allah, Nabi Ibrahim engkau jadikan sebagai khalil, kekasih dekatmu, diberi kerajaan yang luas. Engkau telah berfirman langsung pada Nabi Musa, engkau telah menganugerahi Nabi Daud kerajaan yang besar, telah melunakkan besi untuknya, engkau tundukkan gunung. Engkau anugerahi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, engkau tundukkan kepadanya jin, manusia, setan, engkau tundukkan kepadanya angin. Baru menyampaikan prolog semacam ini, langsung oleh Allah disambut, aku jadikan kau sebagai kekasihku, habibah sallallahu alaihi wasallam. Qala rawi, berkata rawi periwayat hadis, dan gelar Nabi Muhammad sebagai habiban itu tertulis di dalam kitab Taurat. Habibullah wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyira wa nadhira, dan aku utus engkau kepada seluruh manusia
Basyiran sebagai pemberi berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Wa syarahtu laka sadraka dan aku lapangkan untukmu dadamu. Wa wada'tu anka wizraka dan aku letakkan darimu wizraka, dosa kesalahanmu. Ini bukan berarti Nabi pernah berbuat dosa dan salah, tidak. Potensi dosa dan salah ditiadakan, diletakkan. Nabi maksum, dipelihara, dijaga oleh Allah dari potensi berbuat dosa dan salah. Wa rafa'tu laka dzikraka dan aku mengangkat untukmu dzikraka, sebutanmu. Nama Nabi ditinggikan oleh Allah. Tidaklah disebut nama Allah kecuali pasti disebut juga nama Nabi Muhammad SAW. La uzkaru illa dzukirta ma'i. Tidaklah disebut aku kecuali disebut pula engkau bersamaku. Subhanallah. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada manusia, ditampilkan, dikeluarkan untuk umat manusia. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata dan aku jadikan umatmu umat wasata, umat yang menjadi saksi terhadap para nabi yang sebelumnya, bahwa Nabi Adam telah diutus oleh Allah, Nabi Idris telah diutus oleh Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya, semua nabi telah menyampaikan amanatnya. Saksinya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Ini selaras dengan firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi. Bahkan kepada malaikat pun kita diajari beriman. Identitas kita sebagai umatan wasatan terdapat dalam akhir surat Al-Baqarah. Dan aku jadikan umatmu, merekalah yang pertama kali dan merekalah yang terakhir. Pertama kali masuk surga, terakhir dikeluarkan kepada umat manusia. Zamannya di zaman akhir, tapi nanti di akhirat pertama kali masuk surga, soft pertama ya. Dan aku jadikan umatmu la tajuzu lahum, tidaklah boleh bagi mereka khutbatun, suatu khutbah, hatta yashhadu, sehingga mereka bersyahadat annaka, engkau abdi adalah hambaku, wa rasuli dan utusanku. Tidaklah dibacakan khutbah kecuali prolognya ada syahadat. Dan aku jadikan dari umatmu itu aqwaman, suatu kaum, banyak kaum, qulubuhum, yang adapun hati mereka, anajilum, ialah Injil mereka atau kitab suci mereka. Ini menandakan umat Nabi Muhammad ada yang menjadi penghafal Al-Quran dan membacanya secara hafal. Dan aku jadikan engkau pertama kali Nabi diciptakan dan paling terakhir para Nabi diutus. Nabi Muhammad pertama kali diciptakan secara mutlak dalam wujud Nur Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi kemudian diutus terakhir dari urutan para Nabi dan Rasul. Dan pertama kali para Nabi yang ditentukan untuknya. Wa a'taituka sab'an minal masani, dan aku anugerahi engkau 7 ayat yang terulang-ulang berupa surat Al-Fatihah ya, yang tidak aku berikan pada seorang nabi sebelummu, hanya Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kalau kemudian para guru kita, para kiai sesepuh ya, para masyayikh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada khususnya, hampir setiap kali dimintakan doa, dimintakan ruqyah, dimintakan tabarrukan bacaan, yang dibaca Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah, dan aku anugerahi engkau akhir bagian dari surat Al-Baqarah. Min kanzin tahtal asy, dari tempat penyimpanan di bawah arsy. Lam u'tiha nabiyyan qablaka, yang tidak aku berikan akhir surat Al-Baqarah itu kepada seorang nabi sebelum engkau. Wa a'taitukal kautsar, dan aku anugerahi engkau sungai Al-Kautsar, dan aku berikan engkau 8 bagian. 1 Islam, 2 hijrah, 3 jihad, 4 sedekah, 5 puasa Ramadan, 6 amar ma'ruf, 7 nahi anil munkar. Dan sesungguhnya aku pada
saat menciptakan langit dan bumi, faradtu alaika, aku wajibkan atasmu, wa ala ummatika, dan atas umatmu, khamsina salatan, 50 kali salat. Fakum biha, maka laksanakanlah terhadap 50 kali salat itu, anta wa ummatuka, engkau dan umatmu. Di 8 barulah perintah salat. Maka aneh kalau ada orang mau salat tapi belum baca syahadat ya. Hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar, barulah salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.